Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Bapak Dian SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berkumpul di Masjid Darul Iman ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Salawat serta salam tercurahkan kepada hamba kekasih Allah, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ustadz Hidayatullah SSY Hafizahullah, terima kasih atas waktu dan kehadirannya Ustadz. Yang kami hormati Lurah Sentosa Bapak Herwansyah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Iman Bapak Dr. Andes Sukedi. Yang kami hormati para asatiz yang turut membersamai Ustadz Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala. Yang kami cintai para orang tua kami, anak-anak santri dan adik-adik remaja yang kami banggakan, serta jamaah yang hadir di Masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang juga jamaah Masjid Jamiatul Hasanah, jamaah Masjid Darul Ikhlas, jamaah Masjid Anasyiriyah, dan masyarakat sekitar RW 04 Kelurahan Sentosa. Pada kesempatan ini, izinkan kami selaku panitia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, mulai dari para donatur, para ustadz, para orang tua, Ketua RW 04 Bapak Abdianto, serta RT-RT di bawah jajarannya, serta jamaah yang telah berkontribusi sehingga daurah ini berjalan dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwasanya laporan keuangan donasi untuk kegiatan ini terhimpun dana sebesar Rp11.100.000 dengan pengeluaran sebesar Rp7.375.000. Maka tersisa dana sebesar Rp3.725.000. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada muhsinin dan donatur. Semoga Allah membalasnya dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sisa dana tersebut insya Allah akan kami gunakan untuk kegiatan dakwah di Masjid Darul Iman. Tak lupa pula kami mohon maaf dalam pelaksanaannya jika masih terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan daurah ini. Dengan segala kerendahan hati, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, ketika semua hadir yang dapat menimba ilmu dari Ustaz Hidayatullah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian SHMH atas kata sambutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas usaha dakwah dan perjuangan kita semua. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu inti dari acara, penyampaian tabligh akbar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Hidayatullah Hafidullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Badina yang ada di Prabu Muli. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul di dalam salah satu majelis yang merupakan majelis yang mulia. Yang mana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashyathumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata beliau SAW, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan kita alhamdulillah sedang ada di salah satu masjid, yaitu Masjid Darul Iman, yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam sabda Nabi ini. Kata beliau SAW, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul, dan kita sedang berkumpul. Kita sedang berkumpul Bapak Ibu sekalian di masjid ini. Apa yang mereka kerjakan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. Ya, dan kata ulama bukan hanya ayat-ayat Allah, maksud di sini adalah mempelajari agama Allah. Yang tentunya landasan utama agama kita adalah ayat Al-Qur'an. Ya, akan tapi hadis-hadis Nabi pun masuk kata para ulama. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu di antara mereka, kecuali apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ya ketenangan pada mereka. Masya Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mencari ketenangan, itu di mana? Masjid. Ya. Kalau ada orang yang sedang galau, sedang banyak masalah kehidupan, ya, kemudian dia mencari ketenangan di diskotik, mencari ketenangan di klub-klub malam, maka kita katakan faqad akhta'u wallah. Salah. Ya, kenapa? Karena ketenangan itu tempatnya di dalam masjid. Rasulullah SAW yang mengatakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Jadi kita di sini sedang mencari ketenangan, Pak. Ketenangan batin. Ya. Ketika hak batin tenang, ya insya Allah kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Ya, jadi tenang di sini adalah tenang batinnya, tenang jiwanya, tenang. Bukan berarti saking tenangnya tidur. Nah, enggak juga seperti itu. Ya, ini dipahami nazalat alaihimus sakinah. Oh tenang, enak ustaznya nyampaikan. Saking enaknya apa? Dinina bobok kan? Enggak Pak. Ya, tenang adalah ketenangan jiwa di situ. Wa ghasyathumur rahmah, kata Nabi. Dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa haffathumul malaikat, dinaungi oleh malaikat Allah. Jadi malaikat itu hadir Bapak Ibu sekalian di majelis ilmu, majelis taklim seperti ini. Ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah sebut mereka di sisi para makhluk yang ada di dekatnya, yaitu para malaikat. Ya, jadi kita di sini disebut oleh Allah nih di hadapan para malaikatnya. Subhanallah wa masya Allah. Jadi duduknya kita di sini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk bermuwajahah, bertatap muka. Ya bapak-bapak sekalian, ya saya senang ya sudah lama tidak ke daerah Pelaju sini, ya udah lama. Dulu pernah, ya, tapi udah lama sekali. Sekarang karena tinggalnya sudah di Prabu Mulih. Kalau aslinya ya Palembang sini lah Pak, ya kita asli Palembang sini di Sekip dulu. Tinggalnya di daerah Sekip, ya Sekip Bendung. Ya mungkin ada yang tahu di daerah itu. Kemudian setelah tamat kuliah, alhamdulillah, ya Allah kasih kita takdir untuk berdakwah di kota Prabu Mulih. Ada yang pernah ke Prabu Mulih, Pak? Ada ya? Cuma 2 jam dari sini ya. Lewat tol itu paling cuma 1 jam, 20 menit lah kalau lewat tol ya mungkin. Alhamdulillah. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di Masjid Darul Iman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua usaha-usaha kita, para panitia kami ucapkan terima kasih kepada pejabat, para perangkat masyarakat ya, dan juga ketua masjid. Kami ucapkan terima kasih yang telah mengundang kami di Masjid Darul Iman ini. Insyaallah sebagaimana tema yang sudah kita berikan, kita akan membahas tentang masalah apa? Ramadan. Ya, tentang masalah Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Marhaban itu bahasa Arab berasal dari kata-kata rahaba yurahibu marhaban. Artinya apa? Selamat datang ya Pak ya. Selamat datang Ramadan. Dan kita sekarang sudah berada di tanggal berapa Pak? Hah? 15. Masuk ke 16 atau 16 masuk ke 17? 16 ya. Masuk ke 17 Sya'ban, bukan Februari. Sya'ban, Pak. Ya. Kita ini harusnya lebih paham kalender Hijriah daripada kalender apa? Masehi. Ada yang tahu kalender Hijriah? 12 bulan. Siapa yang bisa nyebutkan, Pak? Saya kasih hadiah, Pak. Ayo. 12. Silakan Pak. Sebutkan 12 bulan yang ada di penanggalan Hijriah. Saya bawa buku nih ya dari Prabu Mulih. Silakan Pak. Ulang. Muharram. Sebelum Jumadil Awal apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dzulqa'dah dulu, baru Dzulhijjah. Ya, barakallahu fikum. Silakan Pak, diambil hadiahnya Pak. Yang mau bahasa Arab ada atau bahasa Indonesia Pak? Ya, barakallahu fikum. Masih ada insyaallah nanti untuk yang lain ya. Nah, jadi ada 12 bulan. Ya, cuma Hijriah. Jadi bulan pertama Muharram, kemudian Sya'ban, Muharram, Safar, ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan dulu ya, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, lalu terakhir adalah Dzulhijjah. Nah, sekarang kita ada di bulan Sya'ban. Ya, bulan ke-8. Setelah ini kita akan masuk bulan Ramadan dan ini udah lewat pertengahan. Nisfu Sya'ban udah lewat.
Nisfu itu kan pertengahan, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban dan insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan umur kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ya, karena kita nggak ada yang tahu. Saya di Prabu Muli itu dalam beberapa pekan ini udah banyak sekali dapat info tetangga itu meninggal. Ya, artinya mereka orang yang belum Allah takdirkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita nggak ada yang tahu. Meskipun besok Ramadan, kalau kata Allah hari ini mati, Pak. Ya, maka jangan lupa doa sama Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya. Nah, tidak ada yang tahu di antara kita kapan nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit pembahasan penting tentang seputar bulan Ramadan. Kami tidak akan berbicara tentang fikih puasa. Karena insya Allah itu nanti dibahas mungkin oleh, tadi katanya ada kajian rutin ya. Nah iya, mungkin insya Allah ada di fikih ibadah itu dipelajari insya Allah. Nah, silakan Bapak Ibu datang juga di kajian rutin. Jangan cuma hadir di tablik akbar saja. Ya, karena ada jemaah ini kadang-kadang jemaah tablik akbar. Ya, munculnya beberapa bulan sekali. Setelah itu nggak nampak lagi. Padahal ilmu yang lebih melekat itu adalah ilmu yang didapatkan secara rutin, Pak. Ya, itu sebenarnya yang lebih melekat. Rasulullah SAW beliau sama sahabat itu rutin. Ya, bukan 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan sekali. Nah, itu ilmu-ilmu yang tambahan saja, menambah semangat lagi. Ya, sebenarnya yang menambah ilmu itu adalah kajian rutin kita yang per pekan itu loh. Jadi kalau bisa itu untuk diikuti, ya, dibahas. Nah, adapun kita pada kajian kita kali ini insya Allah akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Apa sih pentingnya kita membahas keutamaan bulan Ramadan? Izin minum dulu Pak ya. Pentingnya kita membahas keutamaan bulan Ramadan agar kita makin rindu, ya, makin ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Karena ketika kita tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya banyak sekali keistimewaannya, pasti kita ingin bertemu, berjumpa seperti itu. Kalau kita mengetahui sesuatu yang itu ada keistimewaannya, pasti kita mau bertemu, Pak. Ya, pasti kita mau bertemu. Maka di sini akan kita jelaskan insya Allah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Nah, di situ mungkin sebagian jemaah sudah menerima makalah, ya. Ini sebenarnya dadakan saja makalah ini. Terjemahannya dadakan, ya. Kalau makalahnya sebenarnya sudah saya tulis, aslinya berbahasa Arab, ya. Saya tulis sudah lama sebenarnya ini, ya, cuma untuk diterjemahkan itu baru karena panitia nanya, Ustaz gimana kalau ada makalah di terjemahan untuk jemaah ya. Maka kita terjemahkannya mendadak saja ya. Nah, jadi di sini insya Allah kita akan jelaskan, di situ kita jelaskan ada 8 poin Pak. Sebenarnya banyak. Para ulama itu mengarang, bahkan ada buku-buku khusus, kitab-kitab khusus yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, bisa sampai belasan bahkan puluhan. Tapi di sini kita hanya akan menjelaskan 8 poin. Yang ini poin-poin besar, insyaallah taala, ya, poin-poin besar tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kelamaan. Ini kita langsung masuk ke pembahasan agar kita bisa menyelesaikan. Kalaupun nggak selesai kan sudah ada makalahnya. Mudah-mudahan bisa dibaca nanti di rumah ya, Bapak Ibu sekalian. Taib. Yang pertama. Keutamaan bulan Ramadan adalah bahwasanya Ramadan itu syahru nuzulil Quran wal kutubis samawiyah. Di antara keutamaan bulan Ramadan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Hadirin, ya, bukan hanya Al-Quran. Ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan para Rasulnya itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, itu diturunkan di bulan Ramadan. Dari hadis Wasilah ibnul Asqa,
Di sini kita bawakan hadis sahabat yang mulia Wathilah ibn Asqa radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda. Ada hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir, dan dihasankan oleh sebagian para ulama kita. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim. Ya, jadi Ibrahim itu juga punya kitab, Pak, namanya Suhuf Ibrahim. Makanya di akhir surat apa? Al-A'la. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi kata Nabi, Suhuf Ibrahim itu diturunkan di malam pertama di bulan Ramadan. Ya, di malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu lisittin madat min Ramadan. Adapun Taurat, Taurat itu kitab juga, salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa, Pak? Nabi Musa alaihi salam. Ya, itu diturunkan pada 6 hari. Ya, setelah berlalunya bulan Ramadan, artinya hari ke-6 bulan Ramadan. Hari ke-6 bulan Ramadan. Itu Taurat. Wa unzilal Injil li 13 madat min Ramadan. Injil itu kitab suci juga yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. 13 Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Dan kitab Zabur juga salah satu kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Zabur kepada Nabi siapa? Daud alaihi salam. Itu tanggal 18, hari ke-18 Ramadan. Terakhir kata Nabi SAW, wa unzilal Qur'anu li 24 khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada hari ke-24 Ramadan. 24. Ya. Jadi Quran itu turunnya di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sangat jelas sekali. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 185, Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan sebagai pembeda. Itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan tepatnya itu di malam Lailatul Qadar. Ya, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat pertama kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguhnya Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi ini salah satu keutamaan Quran. Jadi keutamaan bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu oleh para ulama dinamakan dengan bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Makanya nanti kalau sudah datang bulan Ramadan, Bapak Ibu, jangan lupa baca Quran. Baca Quran, bukan koran, ya. Quran. Ya. Jadi jangan sampai Ramadan itu sama kayak bulan lain, Pak. Nah, karena kita lihat sebagian orang ini Ramadan sama lain, yang bulan lain nggak ada bedanya. Ya. Di bulan Ramadan dengan bulan lain sama saja, banyaklah nonton TV-nya. Ya, cuma beda jamnya saja. Kalau di bulan lain nonton TV-nya misalnya apa? Ba'da Isya. Kalau ini enggak, ba'da tarawih. Mundur dikit. Ya. Jangan kalau bisa. Nanti dulu.
ulama dulu, ini kita bawakan itu silakan dibaca di makalahnya. Itu kita bawakan banyak sekali amalan para ulama. Ya, di antaranya Imam Syafi'i kita bawakan. Ini nggak bisa kita baca semua ini. Nanti kita baca sebagian insyaallah taala. Imam Syafi'i itu biasanya mengkhatamkan Quran, Pak. Sebulan itu 60 kali. Tuh luar biasa tuh. Gimana tuh? Sebulan tuh 30 hari, Pak. Beliau khatam Qur'annya 60 kali. Bukan surat Al-Fatihah 60 kali, bukan. Quran. Quran itu berapa juz, Pak? 30 juz. Ya, ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.000 lebih ayat. Ya, itu beliau tamatkan selama bulan Ramadan 60 kali. Artinya sehari 2 kali tamat Quran. Quran, Pak. Ya, luar biasa. Kalau kita lihat, bisa kok sehari sampai 2 kali? Bisa, asal nggak nonton TV. Ya, asal nggak sibuk main HP. Ya, cuma tentunya ini makom-makom Imam Syafi'i ya, memang ya sulit kita untuk mencapai kepada derajat beliau. Rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, siapa yang nggak kenal sama beliau? Ya, seluruh umat Islam sedunia ini kenal sama Imam Syafi'i. Nama beliau itu wafatnya sudah 1200 tahun yang lalu. Ya, beliau lahir tahun 150. Wafat tahun 204 Hijriah. Umurnya tidak terlalu tua, ya 54 tahun berarti. Taib, itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan masih banyak ulama lain. Luar biasa. Karena apa? Karena memang Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya kata ulama itu, Quran itu Pak diturunkan dalam dua macam bentuk penurunan Quran itu. Pertama, diturunkan sekali pada malam Lailatul Qadar, langsung semuanya, itu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, itu sekali turun. Nah, dari langit dunia, itu Jibril bawa turun ke dunia, disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu turunnya 23 tahun. Selama Rasulullah jadi Nabi. Mulai dari umur 40 beliau diangkat jadi Nabi. Meninggalnya umur 63 tahun. Jadi 23 tahun turun berangsur-angsur. Turunnya dari langit dunia. Nah, maksud dari ayat tadi, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu 1 kali turun. Itu maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu kata para ulama. Allahu a'lam bishawab. Jadi mohon untuk banyak-banyak baca Quran ya. Coba silakan dibaca dalil-dalil yang kita bawakan di hadis Nabi. Ya, Rasulullah itu biasa di bulan Ramadan itu beliau orang yang paling dermawan. Ya, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan beliau biasa membaca dan mempelajari Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Ya, di bulan Ramadan itu belajar beliau sama Jibril alaihissalam. Allahu a'lam bishawab ya. Hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Kemudian membaca Quran itu, 1 hurufnya pahalanya 10. 1 huruf, Pak. 1 huruf itu 1. Alif lam mim, bukannya alif lam mim 1 huruf, enggak. Alif 1, lam 1, mim 1. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu apa? 30. Luar biasa. Karena alifnya 10, ya, lamnya 10, mimnya 10, 30. Baru alif lam mim tuh. Ya, belum tambah lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus banyak itu, luar biasa. Bayangkan kalau 1 hari bisa 1 juz, Pak. Semangat ya. Jadi baca Quran insyaallah. Ramadan ini tinggal berapa belas hari lagi. Sanggup, Pak? Khotam Quran sanggup? Insyaallah ya, diazamkan, diniatkan minimal. Kalau Imam Syafi'i 60 kali, kita berapa? Sekali jadilah. Sekali jadilah, ya kan? Jangan beda tamat, Pak. Iya. Ya, jadi diniatkan dari sekarang. Insya Allah bisa khatam Quran. Semangat, Pak. Ya. Kalau perlu tadarus sama-sama bareng-bareng kita baca. Boleh.
Satu baca, lain dengar itu nggak apa-apa. Agar semangat kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Tapi bagus lagi kalau kita baca sendiri itu sampai tamat itu, ya Allah. Pahalanya luar biasa, Pak. Ada berapa huruf dalam Quran itu kan? Ayatnya aja udah 6.000 lebih, apalagi hurufnya. Ya, banyak sekali, dikali 10 lagi. Kebaikan yang luar biasa besar. Tadi kita sudah bawakan Imam Syafi'i ya. Dan masih banyak lagi itu, silakan dibaca. Ya, bagaimana pengamalan para ulama kita membaca Quran itu. Yang paling banyak itu Imam Syafi'i itulah. Sehari bisa 2 kali khatam. Ada yang sehari sekali ulama, ada yang 3 hari sekali baru tamat, ada yang 7 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Ya kalau kita nggak bisa seperti itu, minimal Pak sebulan itu khatam Quran. Jangan sampai kita ngaku umat Islam tapi nggak pernah khatam Quran. Ya Allah. Ingat kata Nabi SAW, Pak, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an aw syafi'an li ashabih. Baca Quran karena Quran akan datang di hari kiamat membawa syafaat bagi pembacanya. Ya, dan kita semua sini berharap syafaat. Bukan hanya dari Rasul SAW, syafaat juga dari yang lain termasuk Al-Quran. Quran akan mengasih syafaat kalau kita baca. Ya, ini kadang-kadang Qurannya berdebu di rumah, ditaruh di mana? Lemari berdebu. Ya, setahun sekali baca Quran. Ya, dimasukkan plastik. Masya Allah ya. Jadi apa? Kalau bisa jangan seperti itu ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita semangatkan lagi baca Quran. Semangatkan lagi Pak. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu. Ini yang pertama ya. Keutamaan bulan Ramadan bahwasanya dia bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua. Keutamaan bulan Ramadan yang kedua. Ramadan syahrut tarawih wa tahajud. Ramadan itu bulannya sholat tarawih dan sholat tahajud. Masya Allah. Sholat tarawih ya, nggak ada di bulan lain Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia ini Masya Allah tarawih semangat di malam pertama. Ya, oh luar biasa full biasanya kan. Mulai nanti masuk 10 malam kedua, seret ya, makin maju. Jemaah safnya makin maju, berkurang Pak. Ya, bukan makin maju semangatnya, makin maju safnya berkurang. Ya, 10 malam terakhir makin rame di pasar. Ya, di masjidnya makin berkurang, di pasar sudah pindah. Yang kerjaannya pedagang, makin menjadi-jadi dagangannya, bukan nggak boleh, boleh. Cuma jangan lupakan masjid ya. Jangan lupakan masjid. Ibu-ibu makin sering ke dapur. Apalagi sudah dekat-dekat Lebaran, wah sudah. Ya dapur itu bau santan, opor lah, rendang lah. Masya Allah. Bukan nggak boleh, tapi jangan lupakan ibadah kita. Tarawih, sholat tarawih. Ya, bulan sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu apa? Banyak keutamanya loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keutamaan sholat tarawih, bahwasanya sholat tarawih itu bisa menjadi sebab penghapus dosa. Kata Nabi SAW, ini kita bawakan hadisnya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang qiyam Ramadan salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni Pak. Ya. Siapa pula di antara kita yang enggak punya dosa? Makin tua, ya mungkin makin banyak pula dosanya. Meskipun bisa jadi juga makin banyak amalnya. Ya, tapi banyak pula dosa yang kita lakukan. Salat tarawih diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, keutamaan salat tarawih, orang yang salat tarawih itu berhak menyandang apa? Gelar siddiqin wa syuhada. Orang-orang yang siddiq, yang jujur, dan juga para syahid, syuhada apa? Jadi orang yang sholat tarawih itu mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid di medan perang. Ya, pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi SAW. Seorang laki-laki pernah datang menemui Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita idza syahidtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah
wa shallaitu salawatil khams wa addaitu zakat wa sumtu ramadan wa kumtuhu famimman ana. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya kalau saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Lalu saya sholat 5 waktu, saya bayar zakat, saya berpuasa di bulan Ramadan, dan saya sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ya, saya ini termasuk golongan yang mana wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk orang-orang yang siddiq, yang jujur, ya, dan seperti orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu orang yang luar biasa pahalanya, Pak ya. Orang mati syahid itu ketika dia terbunuh di cipratan darah pertama itu dosanya langsung diampuni. Dijanjikan masuk surga. Ya, dijanjikan akan dikawinkan dengan 70 bidadari, Pak. 70 bidadari. Ya. Mau, Pak? Ya, mati syahid. Kalau nggak bisa kan nggak ada perang, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih, ya. Jadi semangatin tuh ketika sholat tarawih itu, ya. Jadi sholat tarawih sudah malas di 10 malam terakhir itu apa? Surga ya Allah, bidadari. Nah, ya. Ya cuma kalau bisa harapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara keutamaan sholat tarawih juga, kalau kita sholat tarawih sampai selesai bersama imam, itu dianggap seperti sholat semalam suntuk, Pak. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih sampai imam selesai sholat, maka dicatatkan untuknya sholat semalam suntuk. Ya, seakan-akan sholat terus kita, padahal kita tidur kan. Tapi pahalanya seperti kita sholat 1 malam penuh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Ramadan ada sholat tarawih, enggak ada di bulan lain. Ya, semangat ya. Insyaallah bisa menghapuskan dosa kita, bisa menjadikan kita seperti orang yang syahid, orang yang siddiq, bisa menjadikan kita mendapatkan pahala sholat 1 malam full, ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang ketiga. Keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bahwasanya Ramadan itu bulan penghapusan dosa. Ramadan bulan penghapusan dosa. Ya. Dari Jabir bin Samurah, sahabat yang mulia, beliau pernah mengatakan Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah SAW, atani Jibril. Saya pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Faqal, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahadun walidayhi famata fadakhala nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Faqultu amin. Wahai Muhammad, kalau ada seorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, ya, artinya dia bisa berbakti, tapi dia mati, kemudian dia masuk neraka, masuk isya ya, sudah masuk waktu isya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah, baru di poin yang ketiga yaitu Ramadan bulan penghapusan dosa. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung, langsung. Anak-anak, untuk sholat anak-anak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Kepada para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan sebentar lagi. Mohon perhatiannya mengikuti acara sampai dengan selesai. Dan insyaallah kami selaku panitia memiliki konsumsi untuk makan malam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, masih semangat insyaallah ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Sampai jam berapa ini? Jam 10? Enggak. Latihan. Nanti kan tarawih Pak ya. Tarawih kan itu kalau bisa agak panjang dikit. Nah, ini juga diantara yang menjadi kebiasaan di negeri kita ini, tarawih itu mau cepat aja. Jadi kalau cari masjid tuh cari tarawihnya yang paling cepat. Ya, bacaannya itu aja dari Al-Asr sampai An-Nas. Ya, harusnya itu carilah masjid-masjid yang agak panjang Pak, yang dibaca ayat-ayat yang mungkin jarang kita dengarkan. Nah, kalau di Haramain itu biasanya khotam Quran dia dari Al-Baqarah sampai akhir biasanya itu. Ya, jadi 30 hari 30 juz tamat. Masya Allah ya. Jadi kita usahakan untuk nanti menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai poin yang ketiga, bahwasanya Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Tadi hadis Jibril, ketika Jibril pernah mendatangi Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa yang dia mendapatkan salah satu dari kedua orang tuanya, man adraka ahad walidai, ya, famata, dia mendapatkan salah satu atau kedua orang tuanya, tapi dia nggak bisa berbakti, famata, lalu dia mati, fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka, ya, maka Allah jauhkan dia. Semoga Allah jauhkan dia ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, katakan amin. Ya, kata Nabi Muhammad, amin. Jadi kalau ada orang yang dia memiliki dua orang tua, ya, tapi itu tidak memasukkan dia ke dalam surga, celaka itu artinya. Celaka. Maka antum semua yang masih punya orang tua, jemaah, hadirin para pemuda ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, berbakti. Ya, itu kunci itu. Kalau kita mau selamat ya dari murka Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Taib. Kemudian kata Jibril lagi, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata walam yughfar lahu fa'adkhala aw fa'udkhilan nar fa'abadahu Allah. Wahai Muhammad, barang siapa yang menemui bulan Ramadan lalu dia mati dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka. Ya, bahkan masuk neraka, enggak diampuni bahkan masuk neraka. Ya, maka orang seperti ini semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Kata Jibril, katakan amin. Kata Nabi Muhammad, amin. Nah, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini doa siapa Pak? Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Diaminkan oleh siapa? Nabi Muhammad, manusia yang paling Allah cintai. Apa enggak mustajab tuh doa? Jadi orang yang ketemu bulan Ramadan, dia enggak diampuni, ya, maka dia masuk neraka, dia celaka. Aminkan, amin kata Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaik famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah, qul amin. Ya. Begitu juga yang ketiga kata Jibril, orang yang disebut namamu wahai Muhammad. Maksudnya disebut nama Nabi Muhammad,
lalu dia tidak bersalawat, ya semoga ini juga masuk, lalu dia mati, semoga dia juga masuk neraka dan dijauhkan oleh Allah. Katakan amin, amin, kata Nabi Muhammad. Masya Allah, 3 orang Pak. Orang yang bertemu dengan salah satu atau kedua orang tuanya tapi nggak berbakti, masuk neraka dia. Ya, kemudian orang yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu nggak diampuni, wah celaka sekali itu. Diaminkan oleh Nabi. Yang ketiga, orang yang disebut nama Nabi tapi dia nggak sholawat. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawat minimal kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan, Ustaz, setiap disebut, iya setiap disebut enggak Pak. Ya, kalau kita mau dapat syafaat Nabi, banyak-banyak salawat. Mau dapat syafaat Nabi? Mau? Salawat, banyak-banyak salawat. Taib. Jadi Ramadan bulan pengampunan dosa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan bulan penghapusan dosa. Dan kita banyak dosa. Ya, jadi sambut bulan Ramadan dengan gembira, karena disitulah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa, sholat malam, baca Quran, itu amalan yang akan menghapuskan dosa kita selama di bulan Ramadan. Tapi yang keempat, keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah bahwasanya pada bulan Ramadan itu dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Pintu surga ada berapa Pak? Nah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. 8, Masya Allah. Silakan Pak. Barakallahu fikum Pak. 8 pintu surga itu ada 8. Ya, pintu neraka? Pintu neraka ada berapa? Ayo, 7. Sini dek, silakan dek. Masya Allah. Ini ada buku tentang muslimah, bagaimana muslimah. Ini untuk ibu-ibu harusnya ya. Tapi susah juga itu jawabnya. Nah, taib. Jadi pintu surga 8 terbuka semua. Pintu neraka yang 7 ditutup semua. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Buka artinya apa? Ya, welcome, terbuka. Silakan siapa yang mau masuk surga di bulan Ramadan, terbuka lebar. Makanya kalau sampai kita nggak masuk surga, ya, wah itu celaka sekali. Kita udah dapat bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, bisa sampai nggak masuk surga, itu luar biasa celakanya. Kenapa? Karena dibuka tuh pintu surga di bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, Pak. Jadi kesempatan masuk neraka tuh sempit tuh. Ya. Dan gak ada di antara kita yang mau masuk neraka insya-Allah. Adab di neraka itu yang paling ringan saja, Pak. Orang dipakaikan sendal dari api. Sendal yang kaki yang dibakar, otak yang mendidih. Na'udzubillah. Gimana itu? Bukan main. Itu adab neraka yang paling ringan. Ya, kalau yang beratnya tidak tahu kita. Sangat berat. Barakallahu fikum. Yang kelima, keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah bahwasannya Ramadan itu adalah bulannya doa yang mustajab. Jadi kalau punya doa-doa hajat apapun, Pak, nanti di bulan Ramadan pinta sama Allah, doa kita mustajab, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah membicarakan tentang bulan Ramadan, itu bisa dilihat di surah Al-Baqarah. Ya, Allah itu membicarakan bulan Ramadan mulai dari Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Terus 183 tadi 184. Ya, 185 juga. Nah, di 186-nya Allah katakan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad
tentangku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah istajaba, Allah kabulkan. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Aku akan ijabah, aku jawab, aku kabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, kata Allah. Lihat. Nah, kata ulama, kenapa ayat doa ini disempilkan oleh Allah? Di sela-sela Allah membicarakan tentang puasa dan bulan Ramadan. Kata ulama hikmahnya karena bulan Ramadan adalah bulan doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu hikmahnya. Ya, maka banyak-banyak doa insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis sangat jelas Nabi mengatakan, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama doa orang puasa, yang kedua doa orang yang dizalimi, yang ketiga doa orang yang sedang safar, berada di perjalanan. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Thalathu da'awat la turad." 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Yang pertama apa? Doa orang tua untuk anaknya. Ya, hati-hati doa orang tua sama anak itu mustajab sekali. Maka jangan doakan yang buruk-buruk, Pak. Bu, jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak kita. Doakan kebaikan. Kalau kesel itu doakan kebaikan. Ya, kesel sama anak kita, saya sumpahi kau jadi anak soleh lah gitu. Ya, jangan jadi batu. Jangan sumpahkan jadi jadi batu ya. Nah, itu kisah ranah Minang itu, ya kan? Meskipun itu cerita rakyat ya kan, dongeng. Allahu a'lam bishawab. Tapi ya doa orang tua itu mustajab. Jadi doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk-buruk. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian doa orang puasa, kemudian doa orang yang sedang safar atau di perjalanan. Barakallahu fikum. Jadi bulan Ramadan itu bulan doa yang bulannya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa banyak-banyak berdoa. Apalagi di sepertiga malam terakhir sebelum sahur. Jadi sebelum sahur, Pak, Ibu, kita baca doa sebanyak-banyaknya. Itu mustajab insyaallah. Mustajab. Ya, menjelang buka berdoa sama Allah, itu mustajab lagi itu. Banyak-banyak doa di waktu-waktu itu, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, hajat-hajat itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan dilipat gandakannya pahala. Bahkan umroh saja, sudah pernah umroh semua Bapak Ibu sekalian? Belum. Saya doakan insya Allah semua bisa umroh. Amin. Insya Allah ya. Nggak harus bareng saya. Ya, yang penting bisa umroh. Insya Allah. Ya. Apa kata Nabi SAW? Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Ya Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, umratun fi Ramadan kahajjatin. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Sedangkan haji itu kata Nabi SAW, laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita umrah di bulan Ramadan sama kayak haji. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah katakan kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku ya Allah. Sudah haji ya sama Nabi lagi, Pak. Itu luar biasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah katakan puasa. Haji umroh. Gimana ibadah lain? Ulama mengatakan dikiaskan hukumnya. Ya, artinya memang hadis ini menunjukkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib. Bahkan sebagian ulama, di antaranya di situ yang kita bawakan perkataan Imam An-Nakhai. Ini ulama tabi'in, Pak. Imam Ibrahim An-Nakhai. Beliau katakan apa? Saumu yaumin min Ramadan afdal min alfi yaum. Berpuasa sehari di bulan Ramadan itu lebih baik, lebih afdal daripada 1000 hari.
Lebih baik, dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, keutamaan bulan Ramadan yang ketujuh adalah Ramadan syahrul tasfid wa tasfidi syayatin. Bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan. Setan dibelenggu, Pak. Udah pernah lihat setan? Belum. Mau? Gak usah, Pak. Ngapain lihat setan, ya? Meskipun setan itu kalau dalam bentuk asli itu nggak bisa dilihat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguhnya dia, setan itu iblis, bisa melihat kalian, ya, yang mana kalian nggak bisa melihat mereka, kata Allah. Kata ulama maksudnya kita itu nggak bisa melihat setan dalam bentuk aslinya. Ya. Tapi kalau dia berubah bentuk bisa nggak kita lihat? Bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pernah terlihat setan, mungkin itu dia udah berubah bentuk. Kalau bentuk asli enggak. Ya. Allahu a'lam. Nah, setan dibelenggu, Pak. Setan yang selama 11 bulan itu apa? Selalu mempengaruhi anak keturunan Adam untuk berbuat salah, berbuat dosa, menyesatkan manusia, di bulan Ramadan dia dirantai. Ustadz, tapi masih banyak orang berbuat maksiat, Ustadz. Gimana? Itulah setannya. Karena setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan yang dibelenggu tuh yang dari kalangan apa? Jin. Yang dari kalangan manusia masih banyak. Ya. Di bulan Ramadan masih banyak yang nggak puasa, Ustadz. Nah, itu setannya itu. Ya. Kalau setan dari kalangan jin tuh, Pak, ngadepinnya mudah sebenarnya. Baca ayat kursi, ya kan? Takut dia baca ayat kursi. Ya, dengar azan aja lari terbirit-birit, itu setan dari jenis jin. Kalau setan dari kalangan manusia ini, kita baca ayat kursi, dia baca Al-Baqarah. Ya. Enggak mempan. Kadang-kadang banyak seperti itu. Hafal Quran tapi ya Allah perilakunya seperti syaitan. Artinya apa? Artinya memang yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin, itu kata para ulama, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu jahannam ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu, kata Nabi SAW. Dirantai, diikat dia. Ya, tidak bisa menggoda manusia. Tapi ini kata ulama setan-setan yang jahat. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan maradatul jin. Setan-setan yang jahat yang biasa mempengaruhi berbuat jahat. Adapun setan dalam artian apa? Jin dalam artian korin. Korin itu setiap manusia punya korin, Pak, ya. Setiap manusia itu punya korin. Korin itu jin yang mendampingi dia. Ada jin, ada malaikat, ya, seperti itu yang mendampingi setiap manusia. Nah, adapun korin itu kata ulama, korin itu tidak dibelenggu itu. Yang dibelenggu itu adalah setan-setan lain yang memang dia jahat, jin jahatnya. Allahu a'lam bissawab. Taib. Yang terakhir, yang ke-8. Tapi ini sebenarnya masih banyak. Sudah kita jelaskan banyak keutamaan bulan Ramadan itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini kita cuma sebutkan 8 saja. Yang terakhir adalah bahwasannya bulan Ramadan adalah bulannya Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik ibadahnya daripada dia beribadah 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Luar biasa. Ya. Kita mungkin enggak semua kita, Pak, sampai ke umur 83 tahun, ya kan? Di sini ada bapak yang 83 tahun? Enggak ada, ya, masih muda semua, ya. Alhamdulillah. Nah, enggak semua kita bisa sampai ke umur 83 tahun. Nah, tapi dengan kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, wah, 83 tahun tuh. Kapan lagi? Nah, cuma memang Lailatul Qadar itu kan
kita nggak tahu harinya itu, tanggalnya itu berapa. Yang jelas, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir. Makanya kalau 10 malam terakhir itu kita lebih banyak di pasar, di rumah, rugi. Rugi bener. Ya, banyak-banyak di masjid. Makanya di 10 malam terakhir itu harusnya kita itu itikaf. I'tikaf. Itu kan di antara amalan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid 10 malam terakhir. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah i'tikaf dia 10 malam terakhir, insya Allah pasti dapat Lailatul Qadar. Yang jadi masalah ini apa? Ketika dia tidak beribadah. Nggak taunya itu malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir. Kata ulama lebih kuat lagi bisa terjadi Lailatul Qadar itu adalah di malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya, dan lebih ditekankan lagi kata ulama itu di malam 27. Makanya kalau bapak-bapak yang pernah umroh itikaf itu kalau malam 27 itu ya Allah. Ramenya bukan main di Masjidil Haram itu. Iya, rame, Pak. Ramenya bukan main ya. Kadang-kadang yang itu bukan hanya orang yang umroh saja. Memang ada orang-orang yang datang itu untuk mencari Lailatul Qadar aja. Ya, di pagi harinya langsung sepi itu. Malam harinya dihidupkan, nggak tidur Pak orang itu, nggak tidur. Malam 27 itu biasanya. Ya, demi mendapatkan tadi Lailatul Qadar tadi. Ya, wallahu alam bissawab. Dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar itu akan diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wallahu alam. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar?" Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku, kasih tahu aku kalau aku tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ini misalnya, atau malam itu misalnya, ya suatu malam tertentu. Apa yang aku ucapkan, apa yang aku panjatkan kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa pada malam Lailatul Qadar. Kapan saja kita baca? Itu di 10 terakhir tuh bacalah doa ini Pak. 10 terakhir ya. Karena kita kan nggak tahu kan. Lebih lagi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, banyak-banyak doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkan aku, ampuni aku. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ini beberapa keutamaan bulan Ramadan, dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang tentunya tidak bisa kita jelaskan ya karena akan terlalu panjang seperti itu. Allahu alam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah." Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk surga. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita yang nanti insya Allah akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mungkin kita buka sedikit tanya jawab ya, 5 sampai 10 menit ya. Silakan kalau ada di antara Bapak atau ibu-ibu boleh juga yang ingin mengajukan pertanyaan seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Oh banyak. Bapak dulu mungkin, silakan Pak. Bismillah. Jazakumullah khairan atas Ustaz Hidayatullah atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat sebagai sebab menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan yang penuh berkah.
Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, untuk bapak-bapak silakan mengangkat tangannya bertanya langsung kepada Ustadz, dan untuk ibu-ibu silakan bertanya kepada atau panitia menyediakan mikrofon di atas atau menulis pertanyaannya di kertas. Silakan kepada bapak terlebih dahulu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Habis. Kenapa Pak Ustadz, pada umumnya masjid-masjid di Indonesia ini, kalau memperingati turunnya Al-Quran itu 17 Ramadan, adakah dalil tertentu? Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Masya Allah, pertanyaan bagus. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya di dalam hadis tadi kan Quran itu turunnya tanggal berapa? 24. Ya. Kenapa di Indonesia ini kok 17? Nah itu juga jadi pertanyaan saya, Pak. Kok bisa seperti itu? Ya. Allah kan katakan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil, kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata ulama, Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ya, nah di sini pada malam 24. Ya. Nah, kenapa di Indonesia 17? Wallahu a'lam bishawab. Setahu kami tidak ada dalil yang kuat. Yang ada malah tadi surat Al-Qadar jelas sekali di malam Lailatul Qadar. Kemudian di hadis tadi, hadis Wasilah bin Asqa tadi. Ya, menunjukkan bahwasanya itu malam ke-24. Tapi Pak, malam ganjil genap itu sebenarnya itu relatif. Kok bisa relatif, Ustaz? Lihat dari mana? Kalau lihat dari awal, kadang-kadang dia bisa ganjil, tapi kalau lihat dari akhir dia bisa jadi genap, Pak. Apalagi kalau jumlah malamnya itu jumlah hari cuma 29. Ya, itu bisa lain tuh hitungannya. Makanya malam 24 ini maksudnya hitungannya dari depan atau dari belakang. Bisa jadi 24 ini dari depan, tapi kalau dari belakang kita lihat, oh ternyata 25 sebenarnya. Nah seperti itu maksudnya ya. Intinya Quran itu diturunkan di 10 malam terakhir, bukan di 10 malam yang pertengahan, 17 bukan. Ya, maka sebenarnya ini ya, itulah gunanya belajar ya. Kita mau mengkoreksi apa yang selama ini tersebar di masyarakat kita. Ternyata ini setelah belajar dalilnya ada ayat Qur'annya, ya Allah. Kemana aja kita selama ini? Padahal ayat Qur'annya kita baca. Loh ini ada hadisnya. Itu sudah kita sebutkan riwayat siapa saja. Ya. Jadi sebenarnya jangan sungkan-sungkan Pak untuk mengkoreksi ya apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan selama ini mungkin kita lakukan. Enggak apa-apa juga kan, enggak ada salahnya. Kalau seandainya memang keliru ya kita perbaiki, kan seperti itu. Harusnya seperti itulah seorang muslim, ya. Jadi kalau dalil setahu kami tidak ada, Pak. Bahkan dalilnya itu 10 malam terakhir. Barakallahu fikum. Silakan pertanyaan yang lain. Ada lagi? Siapa tadi? Apa? Sudah, itu. Iya, Pak. Abu Amar kan? Silakan, Pak. Ya, di masyarakat pada umumnya itu ada selain person ya, individu bahwasanya mengatakan, oh aku sudah ketemu katanya malam Lailatul Qadar. Iya, iya. Itu sering, dari kecil kita sering mendapati hal seperti itu. Nah pertanyaannya apakah itu ada kemungkinan seperti itu? Kok kita bisa tahu? Oh semalam kemarin saya ketemu malam Lailatul Qadar. Iya, Ustaz. Ada nggak kemungkinan kita bisa tahu seperti itu? Betul, Masya Allah. Barakallahu fikum, Abu Ammar ya. Taib, ya. Bahkan sahabat itu sudah ada yang mengklaim mereka bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan Ubay bin Ka'ab itu berani bersumpah. Ya. Beliau bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam 27 karena beliau mendapatkan tanda-tandanya. Nah, apakah bisa kita mengetahui? Bisa saja. Ya. Tapi apakah pasti itu malam Lailatul Qadar? Belum tentu. Belum tentu. Ya, ada tanda-tandanya, betul tanda-tandanya. Dijelaskan oleh para ulama kita. Di antara tanda-tandanya pada malam itu biasanya apa?
tenang, tidak seperti malam pada umumnya. Seperti itu. Itu kalau pada malam harinya. Nah, untuk di pagi harinya, kata ulama, tanda-tandanya adalah cuaca itu tidak terlalu panas, tapi juga enggak hujan. Redup begitu, Pak. Itu tapi kita tahunya di pagi harinya itu. Jadi matahari itu ya tidak terlalu terik, Pak. Kata itu adalah dalam hadis atau dalam athar sahabat, Anda lupa. Ya. Kemudian apa? Ya tidak hujan juga tapi. Itu untuk di pagi hari. Di malam hari tenang. Mungkin kalau seperti itu kita bisa bertafaul lah. Optimis, mudah-mudahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi apakah pasti? Nah, itu kita tidak bisa memastikan. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kertas. Oh iya. Bismillah, pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa Al-Quran turun pada malam ke-24 Ramadan. Jadi yang ingin Anda tanyakan, apakah berarti malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-24 Ramadan? Sedangkan selama ini belum ada yang tahu kapan tibanya malam Lailatul Qadar. Jazakallahu khairan. Nah, ini permasalahan yang memang agak pelik ya di tengah-tengah para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Dan ulama berbeda pendapat, Pak. Tentang kapan malam Lailatul Qadar itu pendapatnya sampai 40 pendapat. Subhanallah. Ya. Silakan dibaca kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ beliau menjelaskan ada 40 pendapat ulama, beda pendapat. Kok bisa, Ustaz? Ya karena memang nggak ada dalil yang tegas. Ustaz ini kan tadi katanya Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam hadis malam 24. Betul, itu turun Qur'annya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Lailatul Qadar itu dia mantep? Maksudnya apa? Nggak berubah-ubah tanggal itu terus, atau dia berubah-ubah dari satu tahun ke tahun yang lain. Nah, pendapat yang lebih kuat, Lailatul Qadar itu Pak berpindah-pindah. Ketika diturunkan Quran, itu bertepatan dengan tanggal 24. Tapi di tahun berikutnya, dia pindah lagi malam Lailatul Qadar itu. Kadang di tanggal 27, kadang tanggal 25. Makanya di 10 malam terakhir tadi, meskipun kita lebih optimis di malam ganjil, ganjil. Tapi belum tentu, kata ulama. Masih ada kemungkinan di malam genap juga. Itu loh, intinya 10 malam terakhir. Ya, loh kenapa begitu disembunyikan saat hikmahnya apa sih? Agar kita semangat terus. Kalau seandainya malam 24 terus, wah sudah dincernya nih kan. Malam 24 bela saat tarawih saat. Lebihnya apa? Tidur. Ya. Kemudian tadi sibuk dengan hal-hal yang lain. Itu hikmahnya kata ulama. Allah itu ingin kita itu beribadah terus. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu jawabannya, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Ya, memang bertepatan ketika Quran turun itu di malam 24. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Untuk sholat tarawih, apakah wanita lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Iya. Untuk wanita, jangankan sholat tarawih, sholat wajib pun ya lebih afdolnya di rumah, ibu-ibu. Kalau ditanya lebih afdol. Ya. Tapi kalau tanya, Ustaz, boleh nggak ibu-ibu sholat tarawih di masjid? Boleh. Monggo, silakan, tafadhol. Ya. Nah, 3 bahasa tuh Pak. Monggo bahasa Jawa kan. Ya, silakan bahasa Indonesia. Tafadhol bahasa Arab. Ya silakan. Boleh. Tapi kalau tanya mana yang afdol Ustaz? Di rumah. Di rumah ibu-ibu. Ya, lebih afdolnya di rumah. Meskipun sendirian Ustaz, meskipun sendirian. Ya, Allahu alam bissawab. Baik. Silakan masih ada? Pertanyaan yang ketiga. Tidak puasa karena hamil, melahirkan, nifas, apakah cukup dibayar fidyah saja atau fidyah dan qada puasa Ramadan? Karena apa tadi? Nifas? Hamil, melahirkan, nifas. Nah, melahirkan nifas maka itu ya sama kan. Artinya ketika sudah melahirkan keluarlah darah nifas. Kalau nifas itu hukumnya sama seperti haid.
Ya, sama seperti haid, maka harus diqadha. Harus diqadha. Ya, ibu-ibu yang ketika dia lahiran kemudian dia nifas itu wajib nanti diqadha. Diqadha itu dibayar di hari yang lain. Kapan, Ustaz? Ketika mampu. Oh, Ustaz, saya ini nyusui anak saya nggak mampu. Ya nanti ketika mampu. Ustaz, udah setahun saya nyusuinya masih belum mampu. Nggak apa-apa, tahun berikutnya diundur, boleh. Boleh. Karena ibu-ibu yang menyusui juga kan ada keringanan seperti itu untuk tidak berpuasa. Kalau nggak mampu ya. Kalau nggak mampu ibu-ibu ya. Kalau mampu puasa. Kalau mampu puasa, kata ulama. Kalau nggak mampu ya betul boleh nggak puasa. Ibu-ibu hamil menyusui itu kalau nggak mampu boleh nggak puasa. Tapi kalau mampu maka tetap puasa. Ya, ada saat ibu-ibu yang banyak. Istri saya buktinya. Ya, itu cuma anak pertama saja dia ada bermasalah. Ketika anak kedua, ketiga sanggup dia puasa dia, Pak. Alhamdulillah. Ya, bisa dia ketika hamil atau ketika nyusui itu bisa insyaallah taala. Ya, jadi kalau mampu harusnya dia puasa. Kalau nggak mampu maka ya dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan kalau nifas tadi sama seperti haid, dia harus bayar qadha puasanya. Bukan bayar fidyah, bukan. Tapi bayar dengan puasa juga. Allahu a'lam bishawab. Adapun untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang sudah selesai nifas ya. Kalau masih nifas maka yang dikuatkan nifasnya. Tapi ini sudah di luar masa nifas. Dia nyusui atau dia hamil. Ulama sepakat kalau dia nggak mampu untuk puasa, dia boleh nggak berpuasa. Tapi gimana bayarnya? Nah, ada yang mengatakan dia qadha saja, puasa saja. Mayoritas ulama mengatakan dia qadha dan bayar fidyah. Ada yang mengatakan bayar fidyah saja. Ya, seperti itu. Intinya ada perbedaan ulama. Ya, kalau mau ambil aman ya sebenarnya dia puasa dan dia bayar fidyah. Karena itu pendapat mayoritas. Itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu 3 mazhab tuh. Syafi'i, Maliki, Hambali. Kalau mazhab Hanafi dia cuma qadha saja. Seperti itu. Ada yang mengatakan fidyah saja. Allahu a'lam bishawab. Kalau mau hati-hati ya dia ambil pendapat jumhur tadi. Dia qadha dan dia bayar fidyah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Masih ada? Silakan. Pak. Silakan, Pak. Iya. Gimana? Hah? Catatan setahun? Iya. Ya memang pada malam Lailatul Qadar ya. Itu apa namanya? Itu dalam surat Ad-Dukhan dijelaskan, Pak. Dalam surat Ad-Dukhan itu dijelaskan. Tadi sudah kita singgung juga ya. Lailah Mubarakah ya dalam surat Ad-Dukhan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan ayat ketiga dan keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan, silakan dibuka surat Ad-Dukhan ya, itu dalam ayat yang ketiga dan keempat. Surat ke-44 ya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, itu malam Lailatul Qadar, itu diberkahi. Ya, kamilah yang memberi peringatan kata Allah. Fiha yufraku kulli amrin hakim. Pada malam itu kata Allah dijelaskan segala urusan, Pak. Segala urusan yang penuh hikmah. Makanya kata para ulama pada malam itu ya malam yang dikatakan juga qadar kan. Qadar itu kan takdir. Takdir pada 1 tahun itu ya. Nah, pada malam itulah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seluruhnya. Mau urusan rezeki, mau urusan ajal, mau urusan yang lain ya. Jadi per tahun itu takdir itu diatur di malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi takdir itu kan ada yang sifatnya Pak, dari mulai Allah ciptakan makhluk sampai akhir itu takdir kan. Ada yang sifatnya per umur manusia. Mulai dari dia di dalam perut ibunya sampai mati. Itu ada takdir juga akan dicatat di catatan malaikat. Ada yang per tahun, itu pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Seluruh takdir berarti. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 4. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Masih ada. Satu lagi ya, mungkin ya. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang wanita itikafnya di rumah jika berhalangan untuk itikaf di masjid. Iya. Di antara syarat sahnya itikaf itu harus di masjid. Jadi gimana wanita itikaf di rumah? Tidak sah. Istri Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, mereka ikut itikaf di masjid. Ketika Nabi wafat, mereka tetap lanjut di masjid. Jadi syarat sah itikaf itu di masjid. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu harus di masjid, tidak boleh di rumah. Ya, ibu-ibu sekalian. Kalau halangan lagi haid ya sudah, apa boleh buat? Itu uzur namanya. Uzur ya. Dapat keringanan untuk tidak iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita ya sampaikan tadi menjadi sekali lagi menjadi apa? Pemberat ya. Timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kala. Allahu a'lam. Salah-salah kata Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena belum tentu kita ketemu lagi ini di waktu yang akan datang. Jadi mohon maaf langsung ya kalau ada salah-salah kata. Kemudian kepada Allah kami mohon ampun. Lebih dan kurang ya itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita telah